Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Cyclist. Film ini telah rilis pada tanggal 2 September tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang yang bernama Ellen yang mendapatkan penyerangan secara tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal. Karena penyerangan itu membuat Ellen kehilangan penglihatannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berjalan mengarah ke balkon rumahnya. Tiba-tiba, ia meloncat dan film pun dimulai. 1 bulan sebelum kejadian itu, seseorang bernama Ellen Aslan mengalami musibah yang membuatnya kehilangan penglihatan. Di mana waktu itu ada seseorang yang mengincarnya dan menyemprotkan bahan kimia mengarah ke matanya. Hal itulah yang menyebabkan dirinya menjadi buta. Ia lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tak lama setelah itu datanglah seorang detektif yang bernama Bryce. Ia mencoba untuk menginvestigasi kejadian yang menimpa Ellen. Sedikit informasi, Ellen adalah seorang musisi terkenal yang memiliki bakat bermain biola. Ellen juga sudah pernah merilis musiknya sendiri. Karena Ellen terkenal, ia menganggap bahwa ada orang yang sengaja menyerang dirinya dengan bahan kimia. Detektif Bryce mencoba untuk mencari tahu siapakah orang yang melukai Ellen. Karena Ellen mengalami kebutaan, ia sangat sulit beradaptasi dengan keadaannya saat ini. Ia lalu dibawa ke sebuah apartemen yang tenang dan jauh dari orang-orang. Hal itu dilakukan agar Ellen bisa menyesuaikan diri dengan kondisinya yang buta. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria bernama Clayton yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang perawat yang menjaga Ellen di apartemen ini. Ia mulai mengajari tata letak ruangan seperti dapur, kamar mandi, dan tempat untuk bersantai. Jika Ellen butuh bantuan, maka telepon ke nomor 11 untuk menghubungi petugas keamanan atau nomor 22 untuk menghubungi Clayton. Telepon itu sudah dirancang untuk memudahkan Ellen dalam meminta bantuan. Setelah mengajarkan semuanya pada Ellen, ia pun segera pergi karena ada urusan pekerjaan. Ellen lalu mencoba untuk menghubungi Sasha, yaitu teman baiknya yang selalu ada ketika Ellen kesusahan. Akan tetapi saat menghubungi Sasha tidak mengangkat teleponnya. Setiap hari Ellen pasti bermimpi tentang kejadian penyerangan yang mengakibatkan dirinya kehilangan penglihatan. Ia sering berhalusinasi karena trauma yang didapatkannya. Esok harinya Clayton kembali dan membawakan burung agar Ellen tidak merasa kesepian. Karena Ellen tidak bisa melihat, ia bisa berimajinasi atau berhayal tentang warna burung yang dibawa Clayton. Rasa trauma yang didapatkannya membuatnya sering marah-marah tidak jelas. Clayton lalu membahas Ellen yang sangat mahir bermain biola. Bahkan Ellen sering mendapatkan penghargaan. Akan tetapi Ellen tidak ingin membicarakan hal itu. Setelah memasak makanan untuk Ellen, Clayton pun pergi karena ada urusan pekerjaan lainnya. Selagi Clayton pergi, Ellen mulai belajar berjalan mengelilingi kamar apartemen. Pada malam harinya, ia mendengar langkah kaki seseorang yang sedang menuju ke kamarnya. Ia lalu mencoba menghubungi Sasha, tapi lagi-lagi ia tidak mengangkat teleponnya. Tak lama setelah itu, ia mendengar teriakan dari kamar sebelah. Ia menganggap bahwa ada seseorang yang membutuhkan pertolongan di kamar sebelah. Clayton lalu menyuruh Ellen untuk tidak mengganggu rumah tangga seseorang. Setelah Clayton pergi, Ellen diam-diam menempelkan sebuah surat untuk mengundang tetangganya minum teh bersama-sama. Agar Ellen bisa mengerjakan sesuatu, Clayton memutuskan untuk membawakan laptop canggih, di mana laptop itu bisa memudahkan Ellen dalam browsing atau mengetik menggunakan suaranya. Jadi walaupun Ellen tidak bisa melihat, ia bisa mengetik menggunakan suara. Mereka lalu melihat keluar jendela. Clayton menjelaskan situasi di luar saat ini pada Ellen. Tak terasa malam pun tiba. Ellen yang sedang bersantai tiba-tiba mendapatkan ketukan dari tetangga sebelah. Rupanya tetangganya membaca undangan yang diberikan pada Ellen. Dia bernama Lana. Mereka lalu berbincang-bincang satu sama lain. Selama beberapa menit, Lana memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Akan tetapi Ellen mencoba mencegahnya dan bertanya mengapa Lana terburu-buru. Lalu tiba-tiba wajah Lana terlihat seperti ada luka jahitan. Dan ia pun berkata bahwa jangan percaya pada siapapun. Dengan cepat Lana pun kembali ke kamar sebelum suaminya datang. Ellen lalu menelpon polisi bahwa terdapat seseorang yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Ia menjelaskan semua tentang bekas jahitan dan teriakan Lana yang sempat didengar waktu itu. Polisi lalu datang ke kamar sebelah untuk mengecek keadaan mereka. Namun yang lebih anehnya, polisi berkata bahwa tidak ada bukti kekerasan yang didapatkan oleh Lana. Luka jahitan yang sempat Ellen bicarakan juga tidak ada di wajah Lana.
Polisi itu menganggap bahwa Ellen adalah orang yang tidak waras. Ellen yang mendengar hal itu sama sekali tidak percaya dengan perkataan dari polisi. Lalu ia pun curhat dengan Clayton tentang tetangganya yang mendapatkan perilaku tidak terpuji dari suaminya sendiri. Kali ini Clayton percaya dengan perkataan Ellen, tetapi ia tidak melakukan apapun. Setiap jam 11 Ellen pasti mendengar alarm yang berbunyi. Ellen menganggap bahwa alarm itu ada hubungannya dengan penyerangan yang terjadi pada dirinya. Mendengar hal itu, Clayton berjanji akan melindunginya karena itu adalah tugas dari perawat. Setelah itu, Clayton pun pergi dari situ. Malam pun tiba. Lana yang baru pulang tiba-tiba dihampiri oleh Ellen. Tetapi saat sudah dekat ternyata Ellen hanya berhalusinasi. Dan ternyata itu adalah suami dari Lana. Dia pun langsung mengancamnya. Dengan cepat Ellen langsung menelpon Clayton dan menyuruhnya untuk datang ke apartemen. Takut terjadi apa-apa, Clayton berencana untuk mendatangi suami dari Lana untuk berbicara empat mata. Akan tetapi Ellen langsung mencegahnya karena ia tidak mau ada keributan di situ. Clayton lalu berkata bahwa dirinya memiliki perasaan terhadap Ellen. Ia sangat khawatir jika Ellen kenapa-kenapa. Walaupun ia hanya ditugaskan untuk merawat Ellen, Clayton berharap agar Ellen bisa menjadi pacarnya. Akan tetapi Ellen langsung marah karena hal itu. Ellen menganggap bahwa Clayton tidak profesional dalam bekerja. Ia pun lagi-lagi menelpon Sasha, akan tetapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Karena tidak ada yang bisa membantunya lagi, akhirnya Ellen meminta maaf atas perkataan yang menyakiti hati dari Clayton. Tetapi yang tadinya Clayton kini berubah menjadi suami dari Lana. Dengan cepat, ia langsung menelpon 911. Orang yang memakai topeng itu langsung mencekik Ellen yang membuatnya pingsan. Saat tersadar, sudah ada polisi dan juga Clayton di kamarnya. Detektif Bryce lalu mengecek kamera CCTV untuk menemukan pelaku dari penyerangan Ellen. Tetapi saat detektif itu mengeceknya, ia sama sekali tidak menemukan seseorang yang keluar masuk apartemen dengan menggunakan topeng. Seluruh CCTV sudah dicek bahwa tidak ada yang masuk ke dalam kamar Ellen. Detektif itu lalu menyinggung Sasha bahwa Sasha yang bisa jadi adalah pelaku penyerangan Ellen yang mengakibatkan Ellen kehilangan penglihatan. Mendengar hal itu, Ellen masih tidak percaya kalau teman baiknya sendiri yang melakukan hal ini. Mungkin itu salah satu alasan kenapa Sasha tidak bisa dihubungi. Untuk memastikan lebih lanjut, si detektif lalu mengecek kamera CCTV untuk yang kedua kalinya. Suatu hari karena ia merasa trauma dan depresi sudah tidak memiliki siapa-siapa, ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi sebelum itu, ia meninggalkan surat pada Sasha dan juga Clayton. Tak lama setelah itu, ia memutuskan untuk bunuh diri. Dan scene ini adalah scene yang ditampilkan di awal film tadi. Tetapi saat ia terjun ke bawah, Ellen tidaklah mati. Melainkan ia berada di suatu ruangan dengan banyaknya peredam suara. Ia masih bingung tentang apa yang terjadi pada dirinya. Lalu ia perlahan-lahan mulai menyadari bahwa balkon itu bukanlah tempat yang tinggi, melainkan balkon itu adalah sebuah ruangan rahasia. Selama ini ia dibohongi oleh Clayton. Ia mulai menyadari bahwa alarm yang bunyi setiap jam 11 hanyalah sebuah rekaman yang memang sengaja dibuat. Lalu saat ia naik kembali, Ellen menjadi sangat-sangat ketakutan. Ia lalu keluar dari kamar dan bertemu dengan Lana. Mereka pun mulai berbincang-bincang. Ellen akhirnya tahu kalau Lana ada kaitannya dengan hal ini. Ia mulai menyadari bahwa Clayton memang sengaja merancang teleponnya agar tidak bisa menelpon keluar. Itulah alasan sebenarnya kenapa Ellen sama sekali tidak bisa menghubungi Sasha. Ellen sudah tahu kalau dirinya bukan berada di sebuah apartemen, melainkan sebuah tempat seperti penjara yang sama sekali tidak ada jalan keluar. Lana segera pergi dari kamar Ellen. Bersama dengan itu, Clayton datang menghampiri Ellen. Ia memberikan hadiah biola untuk bisa dimainkan oleh Ellen. Ketika Clayton ingin keluar sebentar, dia mengetuk 2 kali. Seketika, Ellen mulai menyadari sesuatu yang janggal, di mana si detektif juga pernah mengetuk 2 kali. Begitu juga dengan perawat di rumah sakit yang juga mengetuk 2 kali. Akhirnya dia mulai menyadari bahwa si Clayton menyamar menjadi beberapa orang. Mulai dari menyamar menjadi perawat, menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi detektif, menjadi suami Lana, dan Clayton juga yang membuat Ellen menjadi buta seperti itu. Clayton sengaja memanfaatkan kebutaannya dengan menyamar menjadi beberapa orang sekaligus. Akhirnya, setelah mengetahui kebenaran di balik itu semua, Ellen mulai menjebak Clayton, di mana ia langsung membuat Clayton pingsan menggunakan alat berat. Dia langsung pergi ke ruangan sebelah. Di situ Ellen merasakan kostum-kostum yang digunakan oleh Clayton untuk menyamar. Di tempat itu juga Ellen merasakan kehadiran dari Lana.
Lana langsung menyuruh Ellen pergi melalui ventilasi tersembunyi. Tapi ketika ingin pergi ke sana, tiba-tiba Clayton langsung membuat Ellen pingsan. Bangun-bangun, ia telah berada di ruangan rahasia yang penuh dengan peredam suara tadi. Clayton lalu menceritakan tentang kejinya ayahnya dulu, di mana Clayton selalu dikurung oleh ayahnya di ruang bawah tanah selama 3,5 tahun. Agar bisa betah di bawah situ, ia mengandalkan imajinasinya. Sesekali dia mendengarkan musik yang dibuat oleh Ellen. Musik yang didengarkan membuat hati Clayton menjadi sangat tenang, walaupun ia berada di dalam kurungan ayahnya. Itulah salah satu alasan kenapa Clayton menculik Ellen dan membuatnya buta, agar Ellen bisa merasakan hal yang sama seperti dirinya, berimajinasi dan mendengarkan lagu. Itu semua dilakukan karena Clayton terobsesi pada Ellen. Ellen langsung dengan cepat membuat Clayton pingsan menggunakan setruman. Di situ ia juga menemukan cairan kimia yang digunakan Clayton kepadanya. Ia membawa cairan itu dan segera pergi dari tempat itu. Tetapi tidak disangka-sangka Clayton telah sadar dan langsung membuat Ellen tidak berdaya. Saat Clayton mendekat, ternyata Ellen menaruh cairan kimia itu berada di dalam mulutnya. Ia langsung menyemprotkan cairan itu tepat mengenai mata Clayton. Alhasil Clayton menjadi buta sama seperti yang pernah dilakukannya pada Ellen. Lana langsung datang menuntun Ellen untuk keluar dari tempat itu. Ternyata Lana mengaku bahwa dia adalah adik dari Clayton. Pada akhirnya Ellen pun berhasil keluar dari tempat itu. 6 bulan setelah kejadian itu, kini Ellen akan tampil di sebuah konser besar. Setelah sekian lama, akhirnya ia menunjukkan bakatnya kembali, walau ia sudah kehilangan penglihatan. Dan film pun selesai. Oke, bagi yang masih bingung, gua akan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi dulu Clayton dikurung oleh ayahnya di ruang bawah tanah selama 3,5 tahun. Di bawah situ Clayton hanya bisa berimajinasi dan mendengarkan musik buatan dari Ellen. Nah, setelah terbebas dari kurungan ayahnya, ia langsung memutuskan untuk mencari pembuat musik yang sering ia dengarkan di ruang bawah tanah. Dan akhirnya ketemulah si Ellen ini. Dia menculik Ellen agar Ellen bisa terus bersamanya. Ia sengaja menculiknya dan membuatnya buta agar Ellen bisa memainkan musik-musik biolanya secara langsung, bukan melalui kaset maupun media. Makanya terdapat scene di mana Clayton memberikan hadiah biola padanya. Selain itu, Clayton membuatnya buta agar Ellen tidak mudah untuk kabur dari tempat itu dan menganggap bahwa dirinya sedang mendapatkan perawatan medis. Karena Ellen buta, Clayton sengaja membohongi dan merekayasa bahwa mereka berada di gedung yang tinggi. Yang awalnya kita lihat adalah sebuah gedung yang tinggi, tapi nyatanya itu adalah sebuah ruang rahasia. Untuk speaker yang ditaruh di ruang rahasia, itu semua bertujuan seolah-olah di luar ada banyak kendaraan yang lalu lalang. Tapi kalau menurut gua pribadi, Clayton memiliki masalah kejiwaan karena terlalu lama dikurung oleh ayahnya sendiri. Dan untuk Lana itu sendiri, ia tidak tega kalau kakaknya menjadi gila seperti itu. Akhirnya, ia pun mengikuti semua perintah dari kakaknya. Walaupun pada akhirnya ia pun tidak tega dengan apa yang dilakukan kakaknya pada Ellen. Terlihat di salah satu scene Lana menuntun Ellen untuk keluar dari tempat itu. Yang artinya, Lana membantu Ellen untuk keluar dari kurungan itu. Oke, bagi yang bertanya bagaimana keadaan ibu dari Clayton. Ibu Clayton telah lama meninggal dan tidak dijelaskan bagaimana ibunya bisa meninggal. Oke, semoga kalian paham dengan cerita kali ini. Mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.